علي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah yang mana pada detik ini, hari ini kita memasuki tahun baru Islam. Mudah-mudahan dengan kita masuk tahun baru Islam, baru jua iman kita kepada Allah, insyaallah. Hanyar pulang bahasa kitanya. Mudah-mudahan amal kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seperti kertas kosong. Dan mudah-mudahan segala amal yang sayyiat yang pernah kita gaui daripada maksiat kepada Allah atau mukhalafah terhadap Allah, mudah-mudahan digantikan Allah Ta'ala dengan hasanat, insyaallah, dengan kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahan cema ada acara, bahannya ada acara ulun, jadi langsung bacaan aja. Kadang baca istighfar, ada acara, bahannya ada acara lagi. Jadi paling bagus orang itu menyambut tahun baru Islam, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur yang sangat dalam terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sekedar apa kita mengenal kebesaran Allah, sekedar itu juga kita dapat dalam bersyukur kepada Allah. Kenali Allah taala. Mun orang tuh kita terlalu kenal benar orang tuh baik benar, kita akan baik dioloninya. Tergantung kita kayak apa kenal lawan seseorang itu baiknya lawan kita, maka pasti kita akan berterima kasihnya lebih banyak juga. Tapi amnya kita biasa-biasa aja orang itu lawan kita, maka kita akan biasa-biasa juga. Yang paling baik untuk menyambut tahun baru Islam, rasa syukur kita ditambahi lagi. Alhamdulillah ya Allah, kesehatan masih diberikan oleh Allah. Inya kada kau merasa akan nyamannya kesehatan kecuali garing dulu. Cuma yang garing itu nyaman benar tuh rasa sehat tuh. Alhamdulillah, kayak orang jua kau makan. Alhamdulillah, yang biasa-biasa aja dulu. Itu disyukuri, supaya berlipat-lipat ganda pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah taala itu dipuji, maka akan diberikan Allah taala pahala, la azidan lakum. Akan Allah taala berinya tambahan daripada Allah. La ilaha illallah. Rasa syukur kita terhadap Allah. Ucapkan setiap hari itu ketika bangun guring, alhamdulillah ya Allah, masih aja terbangun. Banyak yang kada terbangun lagi selawasan. Guring salahnya selawasan kada bangun. Alhamdulillah, itulah luar biasa. Hebatnya Allah Ta'ala, tak dingantuk akan, ngantuk tak guring, hilang tak. Makanya pekerjaan manusia yang terjadi tanpa usaha manusia itu salah satunya ya mimpi. Itu menunjukkan manusia itu lemah benar. Itu aja dulu. Itu toh guring. Aku lah misalnya hari ini aku hendak mimpi lawan bidadari yang bungas benar. Kaulah kita berusaha kayak itulah. Karena kau diusahakan, kalau lah sekalinya pas mimpi tuh mimpi kuntilanak. Apa kabar? Kada kau hendak mimpi yang bagus, jangan hendak mimpi yang bagus. Tapi itu kada kau diusahakan. Tapi itu terjadi. Kenapa garang? Karena manusia ini ada yang mengontrol, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila inya sebelum guring bagus, bersyukur alhamdulillah ya Allah, hari ini rezeki ada aja, alhamdulillah hari ini anak sehat aja. Coba pengen lihat ya anak-anak yang berimpus, anak yang gegaringan, terus itu mah kita alhamdulillah benar bisa anak sehat. Alhamdulillah pulangan kawa aja berjalan. Alhamdulillah kawa aja melihat. Alhamdulillah kawa aja berduduk. Coba kada kau berduduk, berdiri aja. Patah batis. Singkal batis. Alhamdulillah terus. Itu diperbaharui setiap saat, wabil khusus awal tanda bersyukur paling kada malam pertama daripada malam tahun baru Islam jangan dibawa maksiat kepada Allah.
Jangan, usahakan malam pertama ini nah. Hah? Kita sudah bertaubat tadi sebelum maghrib, imbah maghrib, bewiritan, berataan di masjid atau di langgar atau di musalla. Hah? Itu tarusan sampai kena isuk. Isuk pang boleh pulang ngger maksiat kayak apa guru jar. Nya kau jangan. Mulai hari ini aja misalnya, mulai kayak itu. Jangan terus-terusan mencoba untuk menjadi yang lebih baik, tapi kadang merasa lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah rasa syukur itu kita perbaharui, teruslah ingatkanlah itu aja jinnah. Keluar rumah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah masih kau menghirup udara segar nih. Bangun subuh tuh nah. Bangun subuh. Batu kawa masih ada penciuman. Banyak ada penciuman ya apa? Diponis orang ya nah. Mbah tuh pulang kawa minum banyu putih. Mah itu syukur bener itu. Banyak orang yang ada minum banyu putih. Bahkan ada orang yang ada kau makan paginya itu karenanya garing. Orang garing gak ada beliur. Ternyata kada beliur apa artinya kada nafsu makan toh. Nya kada beliur mati. Kada beliur mati. Nah, itu nah disyukuri alhamdulillah buka lawang ya Allah alhamdulillah ya Allah nah bisi rumah ya Allah. Kan? Ya Allah alhamdulillah ya Allah bisi sandal ya Allah. Alhamdulillah ya Allah ada bisi kendaraan ya Allah. Alhamdulillah ya Allah apa kau aja berjalan di bumi engkau ya Allah. Seandainya itulah Allah taala hendak mengadab kita kau aja. Makanya di doa awal tahun tuh Pak, di doa akhir tahun, ya Allah ini karena kasih sayang halum tak. Karena pian menaham kasih sayang lawan kami karena pian menaham kada penyangitan jika tidak kami sudah kena adab sebuting dosa aja nah. Misalnya ulun baik banget lawan pian nah. Setiap hari ulun bari pian 1 miliar. Mobil gratis sembari, rumah seluas-luasnya, hamas ulun bari pian 1 juta kilo sehari misalnya tuh. Lalu pian kada beradab sedikit ulun. Napakah pian misalnya merangut kah misalnya ulun? Kira-kira perasaan ulun ge apa? Ini kita sebenarnya ini Allah taala lebih daripada itu memberikan segala nikmat secara zahir dan batin. Kita pun kau bersyukur itu perlu syukur lagi sebenarnya. Ya, perlu syukur lagi. Lalu kita buat maksiat lawan Allah. Seandainya sebuting maksiat itu aja, sebuting maksiat Allah Ta'ala kada mandang, kada Allah Ta'ala pandang dengan pandangan Allah Ta'ala itu maha pengampun, maka ini bumi ini akan terbuka, maka kita akan dikapit oleh bumi. Tapi Allah Ta'ala sayang, alhamdulillah. Untung berjalan kau aja berjalan di atas bumi. Coba kada kau berjalan. Kenapa habar? Yang biasa-biasa aja dulu. Belum lagi kena nikmat Allah Taala banyak lagi yang lebih luas lagi, iman, Islam, ketenangan jiwa, kau mengaji ilmu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi kena kesemuaan itu nah apabila rasa syukur itu nah terus menerus istiqomah maka akan mendapatkan mudawamah. Al istiqomah yurithul mudawamatul ni'mah, mudawamatul barakah, mudawamatul rahmah, mudawamatul hidayah, mudawamatus sa'adah. Itu namanya istiqomah tak? Ya, al istiqomah artinya saban hari syukur terus bangun guring tu je nah. Ya Allah alhamdulillah ya Allah terbangun. Coba mun kada terbangun apa habar? Maka imbah buat maksiat pulang malam tadihan. Kayak apa habar? Untung masih dibukakan Allah Ta'ala pintu kasih sayangnya Allah. Ketika istiqomah kita dalam bersyukur kepada Allah, akan Allah Ta'ala berikan mudawamah. Mudawamah itu kekekalan. Kekekalan apa? Hidayah. Kekekalan berkah. Keberkahan rahmah. Kekekalan as-sa'adah, kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Di dunia dan di akhirat ditambah-tambah Allah Ta'ala subhanahu. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bersyukurlah. Lalu yang kedua, gambaran daripada orang itu bersyukur. Tandanya orang itu bersyukur salah satunya yaitu mempunyai sifat rahmah lawan makhluk Allah. Itu aja nah dulu nah, 2 buting ni nah. 2 buting ni nah bau bulek. 2 buting ni aja bau bulek. Maka itu akan terpancar di muha dan di kelakuan ketika orang itu mempunyai dalam hatinya sifat rahmah. Terpancar di dalam muhanya. Kalau nyawa pancar cahaya nang kayak itu, Bang ada. Udah bercahaya muhanya.
itu pelem katanya. Ada juga orang melihat di dalam mimpi kan, misalnya orang mimpi apa muhanya itu bercahaya, itu mungkin aja terjadi. Secara zahir ya mungkin aja juga terjadi, kayak Habib Neon. Itu saking kuatnya cahayanya Habib Neon Al-Aidarus. Kenapa jadi digelari Habib Neon? Karena muhanya bercahaya-cahaya ketika malam hari. Kayak itu juga Jamalul Lail, ketika beliau meninggal dunia, ketika itu hendak dikubur, padam api ada kalau orang bahari, tapi itu padam. Sekalinya apa? Sekalinya pas hendak dikubur, nih Muhasidin bercahaya lebih terang daripada nih lampu. Kenapa? Karena berkat Al-Quran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat rahmah. Habis sudah kita bersyukur atas nikmat yang halus-halus saja, yang biasa-biasa lah, yang biasa-biasa. Alhamdulillah tangan kada luka. Alhamdulillah masih diberi kekuatan coba lumpuh. Alhamdulillah masih kau begaru, namun sih gegatal ada kau begaru, apa kabar? Ai nyaman kalau begaru tuh kalau lah. Tapi jangan overdosis, nikmat tuh menjadi anu kan bener lah begaru. Nah, lawas. Anu bener tingsak. Banyuan. Salah seorang juga. Kada sadar lagi nya kelewatan, kada ingat lo nikmat Allah kenyamanan, lalu kada ingat. Kalau sudah merasa nyaman tuh orang alhamdulillah. Rasa rahmah. Yang kedua imbah emak itu amun bisi dua butiknya tenang bujuran tenang. Tenang. Itu aja yang kita cari ini nah, awal tahun ini nah. Cari ketenangan jiwa. Apalagi masa-masa pandemi ini yang lagi diramiakannya, pusang lah apalah lagi, jangan tenang terus lawan Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sifat rahmah yang kedua, mempunyai man la yarham la yurham. Siapa yang kada menyayangi, mengasihi sayangi, maka inya kada disayangi. Hendaklah disayangi makhluk Allah lah. Hendaklah disayangi Sayyidina Muhammad lah. Sayyidina Muhammad itu sebenarnya kalau sudah pinta kasih sayang Sayyidina sudah berdahulu cinta. Lalu kita ingin rasa cinta itu kita dapat dengan apa? Rahmah terhadap umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Samut jangan dipatahi, jangan dipacul-pacul, batis-batisnya jangan dipaculi. Rahmah lawan makhluk Allah. Mandang makhluk Allah umat Sayyidina Muhammad dengan pandangan rahmah. Oh ini orang yang pernah didoakan Sayyidina Muhammad. Oh ini orang yang pernah diganang oleh Sayyidina Muhammad. Diganangnya apa? Sampai orang yang ahli maksiat jadi ganang Sayyidina Muhammad. Dapat juga Sayyidina Muhammad dalam riwayat Imam Ahmad, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kena bagi orang yang menggawi dosa ganal ya Sayyidina Muhammad. Mungkin itu kami menggawi dosa ganal lagi guru aja. Yang mendapat syafaat Sayyidina Muhammad. Tuh bungulan ngarannya itu. Kada paham. Ini amunnya emang kita tegawi, jangan sampai memicu orang yang kada tegawi maksiat ganal supaya husnudzon, karena inya dapat apa? Apalagi orang yang kada menggawi maksiat ganal. Sebenarnya kada ada maksiat itu yang halus di sisi Allah. Ada maksiat itu yang halus. Sebenarnya ketika kita menggawi maksiat itu ganal berataan, pantas kita untuk mendapatkan syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah ulun menggawi dosa halus saja. Jar siapa dosa itu halus? La ilaha illallah man la yarham la yurham. Jadi baniat mulai malam ini ya Allah ulun hendak mensyukuri seluruh nikmat Engkau ya Allah. Ya Allah bimbing kami ya Allah untuk selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Ya Allah berikan kami hati yang selalu rahmah terhadap makhluk Engkau ya Allah. Rahmah terus lawan makhluk Allah. Nang kayak apa aja orangnya? Lawan manusia. Kayak apa aja kayak apa aja. Jangan pernah memandang, sudah kalau di majelis semalam, jangan pernah memandang, ini makanya pandangan ini bahaya benar. Jangan pernah memandang ini tuh pandangan bahwasanya itu manusia biasa, jangan. Gua pemamayan benernya aja. Itu jadi timbul kadar rahmah jadinya orang tuh. Pemamayan mana orangnya aja. Penyangitan pulang jadi pemamayan, penyangitan pulang jadi kalau salah sedikit. Jangan pandang itunya muar kita loninya kena. Jangan. Orang pandang apa? Pandang bahwasanya inya adalah umat Sayyidina Muhammad.
Lalu timbul doa, ya Allah ini umat Sayyidina Muhammad. Nah, ya Allah ini makhluk engkau. Nah, ya Allah. Lalu timbul doa, ya Allah berikan ini hidayah, ya Allah. Ini di sanak ulun jua, ya Allah. Okay. Tapi dalam hati panglah, jangan disambat di hadapannya. Di hadapannya menyambut kelahian pulang ya nah. Nah, dalam ya Allah berikan ini apa ikam mendoakan aku hidayah dan ini pemamayan dulu orangnya ya Allah lah. Arau di mamainya terus pian. Lah jangan pernah memandang yang kada bagusnya. Pandang yang bagus. Maksud pandang yang bagus salah satunya inya umat Sayyidina Muhammad dan inya makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sudah mencontohkan dulu kalau lah ini misalnya nih Rida nih nah. Misalnya ini bagian daripada Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid dari waliullah yang kenal. Misal di Barisidin. Pasti biar buruk kayak apa aja kita sayangi Allah lah. Buruk anak rabit gak ada. Mau sayang benar tuh bang. Nisbahnya kepada Habib Umar. Ini seluruh makhluk Allah yang ada nih nah. Biar orangnya penyangitan kah? Biar orangnya berimuar kamu hanya. Biar orang tuh kada tahu dibasak kah misalnya. Udah apa juruan semalam udah hirang lutut latat pulang kan. Bang tuh maksiat pulang pemamaian pulang. Siapa yang ketujuh lu itu ya kalau lah. Tapi kita pandang ini nisbahnya kepada Sayyidina Muhammad. Namun ini rida ini pian sayangi sekalipun buruk, sekalipun rabit-rabit, ini nisbahnya kepada Sayyidina Muhammad. Kada sembarangan. Darah dagingnya mengandung umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jiwa raganya pernah didoakan oleh Sayyidina Muhammad. Jiwa raganya itu dihendaki Sayyidina Muhammad baik. Jiwa raganya itu didoakan oleh Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Lalu pantas beliau itu bergelar Roma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bersifat rahmat seperti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pandang dengan pandangan bahwasanya ini adalah umat Sayyidina Muhammad, apalagi ke atas lagi, apalagi nisbahnya itu kepada Allah. Ini sebenarnya sudah rancak bangun sampai di majlis supaya mengingatakan benar. Supaya kalau kita mengamalkan di awal-awal tahun ini sampai insya Allah sampai akhir hayat kita rahmah terus, kasih sayang terus lawan hamba Allah, senyum terus, dipukul orang senyum, dapat musibah senyum, tenang bawa betah tenang tuh deh. Jangan kada ketujuh. Musuh dosa. Bawa betanang, ingat kepada Allah. Itu manhaj yang bujur. Perkataan orang yang kayak itulah cepat benar viral. Perkataan Sayyidina Muhammad kada gampang viral. Musuh harat. Musuh itu siapa? Yang harat itu hanya Allah, berarti musuh bebuannya Allah lah. Yang harat itu siapa? Yang harat siapa? Allah aja yang harat kalau lah. Oke, jauh kadok itu maksud kami jar. Berarti ada yang lebih amunnya kadang itu berarti ada yang lebih harat pada Allah. Oh, kami kada manu Allah jar, berarti ada yang lebih harat daripada Allah. Siapa? Musuh harat, iblis. Harat lah. Sayyidina Muhammad yang harat. Sayyidina Muhammad yang hebat. Kenapa? Karena ini berhubung hatinya dengan Maha yang sangat hebat, yaitu Allah Subhanahu. Ampe sudah itu, jangan lagi sudah. Itu amunnya dietikatkan bisa ke kufur. Jangan. Ampe. Orang bawa betanang, ingat Allah. Nah, sudah menjelaskan semalam itu di majelis. Jangan. Rahmah lah yang nyatakan kena keluar pada rumah membuka lawang tak syukurnya sudah alhamdulillah, syukurnya nyaman, syukur sudah, lalu melihat hamba Allah, ya Allah ini lebih baik ya Allah daripada ulun ya Allah. Itu hatinya penuh dengan rahmah, itu akan bercucuran rahmat Allah Ta'ala dalam hatinya. Bahkan mungkin dengan berkat orang itu maka dijauhkan di kampung ini berataan daripada bala Allah. Dengan sifat rahmatnya itu, karena ia mutabaah lawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebarakan sifat rahmah. Itu aja Jin.
Sifat rahmah, man la yarham la yurham. Siapa yang kada mencintai, kada bersifat kasih sayang, maka inya kada disayangi oleh Allah dan kada disayangi oleh hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatakan setiap yang pian lihat tuh, nah, ketika pian keluar pada rumah, oh ini nisbahnya kepada Allah. Itu aja. Sekali lagi, nah, apabila pian keluar rumah kemana aja, nah, yang pian lihat, nah, musyahadahkan, lihat bahwasanya yang pian lihat itu adalah makhluk Allah. Ini nah amunnya ampun Habib Umar pian memuliakan benar. Kenapa ya ampun Allah ada pian muliakan? Bahkan lebih jahat lagi amunnya pian menjahatinya. Inya dulu jahat, biar aja inya jahat. Biar aja. Yang penting kita dalam hati kita inya baik. Hah? Kenapa? Karenanya makhluk Allah, kita yang menang ngarannya. Bujulupang kita misalnya tamparnya. Wah, pak tamparnya, lalu tak berdiam, ya Allah, ini makhluk Allah Ta'ala juga nah. Kita yang menang, secara batinnya kita yang menang, ya. Ini secara zahirnya kita pangkalah, bah. Ini kada kubalas, maka amunnya orang tua amunnya kada berdasarkan ilmu, tak tampar orang, nampar 2 kali tak. Atau berlebih menyipak sakit kepada nampar. Itu berlebih kada boleh, kita pulang yang zalim jadinya. La ilaha illallah. Lah, syukur, alhamdulillah, imbahnya itu mempunyai sifat rahmah terhadap hamba Allah. Tenang jiwa raga tenang. La ilaha illallah. Kawa tertawa, alhamdulillah. Coba kada kau tertawa. Hah? Merangut, alhamdulillah juga merangut. Kenapa? Tertawa terus mati orang gila. Kawa menangis, alhamdulillah. Hah? Kau menangis, bukan berarti menangis itu lemah, kada. Apabila nangis itu, nah, nangis kita karena kita takut lawan Allah, maka air mata yang takut lawan Allah kita sapuakan ke awak, itu maka akan menjadi syahid karena di hari kiamat, maka api kada akan membakarnya. Pas kita hari malam-malam tuh nangis takutan lawan Allah, sapu mata, sapuakan ke awak, itu insya Allah kada dibakar oleh api neraka. Subhanallah. Alhamdulillah, sifat rahmat terus. Wabil khusus pulang. Ini unting yang kejadian aja sudah di keluarga bisi. Ini minta maaf lah. Misalnya bisi, misalnya laki pemamaian. Sabar. Jangan dimamai juainya. Ini bermusuh jadinya kena. Anaknya pun jadi napa kena. Misal lah bisi laki pemamaian. Sabar. Tenang. Syukur. Alhamdulillah aku kada bisi laki yang hendak membunuh aku. Nah itu. Pemamaian stomata aja palingnya inya juga yang sakit. Nyatakan kayak itu. Sebenarnya orang yang bermamai itu inya yang sakit. Ini yang sakit kita pak adalah luka lah. Tak, mamainya adalah luka lah awak kita lah. Sakit hati aja. Jangan dimasukkan ke hati. Yang dimasukkan ke hati aja sakit hati. Tuh mamainya, terima kasih lah. Ini juga ini yang sakit aja. Boleh kan? Makasih lah. Terima kasih lah. Ikam memamai makhluk Allah toh. Hampir haminya. Atau mamai misalnya, misal nih pulang nih, bisi bini pemamaian penyangitan pulang. Misal, jangan menyambati orang. Ini misal bisi bini nang kayak itu, jadi laki kayak apa? Sabar. Imbah sabar napa? Di mamainya sangitinya, makasih lah. Lihat aja ini seorang tuh yang sakit hati tak. Yang kita bang santai ya. Ya kalau lah imbahnya napa? Terima kasih lah. Nah, yang 10 kilo amas. Takut jihing langsung tuh bang. Pada betah lagi itu bang. Orang kayak itu kalau lah. La ilaha illallah. Supaya tenang terus, kita bahagia terus. Bahagia terus. Apabila bahagia terus, itu tanda syukur. Apabila masih ada pusang, sedikit aja ada pusang, itu masih belum masuk syukur. Ya mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Dua butinglah syukur lawan sifat kasih sayang lawan hamba Allah lah. Tapi jangan disalahpahamakan yang anum-anum nih.
Enggak, itu lu kasih sayang lawan pacar ulun aja. Nah, ini kayak apa ini kisahnya, ini salah paham ini. Kasih sayang lawan pacar ada boleh. Itu ada kasih sayang namanya. Nafsu. Jangan. Kasih sayang jangan kasih sayang ikam lawan calon misalnya nih, ada juga misalnya ada nih bisi nih, kasih sayang ikam lawan inya jangan sampai menjerumuskan inya kepada maksi, itu hanya kasih sayang. Ini salah paham kena haro kasih sayangan ya, apakah artinya kena jangan lawan orang lain, lawan orang yang lain mahramnya jangan. Kasih sayangnya apa? Kasih sayang kita lawan terhadap orang yang lain mahram, memberinya ilmu, mencontohkan, menggambarkan akhlak baginda Muhammad SAW, dan mendoakan inya mudah-mudahan kita berataan mendapatkan hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan dapat hidayah kita berataan, mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hajat kita kabul dunia akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan apa yang kita niatakan untuk masalah akhirat dikabulkan cepat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ya Allah dengan ilmu baginda Muhammad, dengan syafaat Sayyidina Muhammad, dengan kasih sayangnya Sayyidina Muhammad, dengan rasa cintanya Sayyidina Muhammad terhadap umat beliau, ya Allah, barang datang akan Sayyidina anak meninggal barang ya Allah gitu. Masa kasih sayang orang yang kasih sayang cinta benar nih, masa ketika kita lagi apa yalah bahasanya lagi genting benar tuh antara husnul khatimah lawan suul khatimah, genting benar kalau lah ya Allah dengan rahasia kasih sayang Sayyidina Muhammad datang akan Sayyidin, kamunya Sayyidin datang selesai ya, kamunya Sayyidina Muhammad yang datang selesai. Tapi ingat akan kita kayak apa, kita sifat rahmat kita lawan umat Sayyidina Muhammad, bersifat rahmat kepada seperti mana Sayyidina Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jangan lawan manusia aja, jangan lawan orang muslim aja, lawan orang kafir kayak itu juga. Lawan orang ahli maksiat maginnya inya masih muslim. Orang yang kafir kan dipandang ya Allah, mudah-mudahan inya mendapat hidayah. Lawan binatang, lawan benda yang kada beruh nih, baju. Belajar ya kita, jangan ini baju sudah bagus, sudah memberi kita kawa menutup aurat, kawa kita bagus dilihat orang, jangan ada baju bagus tapi biar bunga sang apa ada baju. Tapi alhamdulillah baju ya, kalau terlihat bunga jadinya kalau lah ini kena datang dibaik gimana sih rahmatnya. Kopiah di mana kan takut misalnya. La ilaha illallah Muhammad. Mudah-mudahan kau mengamalkan itu sifat rahmat, itulah sifat rahmat itu. Benda nih kipas angin pakai batis sipak-sipak sampai kada kelihatan bagus lagi sudah, padahal inya orang yang paling pertama ketika kita mendapatkan siksaan panas. Tahu lebih siksaan panas lah. Musibah panas kalau misalnya hari panas benar tuh, tepaluh lumboh itu. Orang yang paling pertama mendatangi pian itu kipas angin. Orang yang paling baik itu kipas angin. Ketika itu adalah orang yang paling baik lawan pian ancak memberi pian misalnya yang paling baik lawan pian misalnya memberi apa-apa misalnya baik benar. Ketika pian kepanasan ada yang kipasakan lah. Nah, di kipas angin yang datang. Kipas itu karena orang menyalainya begamat. Itu marahnya kasih balas sekalipun inya kada beruh marah hatinya adalah minta upahnya lah. Jadi adalah minta upahnya. Ada minta upah kalau lipas angin ada kiri kanan ikhlas benar itu. Ya Allah, ya mudah-mudahan kita dapat keikhlasan insyaallah. Nabi Nabi wa Nabi al-Fatihah.